Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 19 Januari 2026, Pekan Biasa kedua tahun A. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Penyelenggara kehidupan, syukur dan terima kasih atas hari dan nafas baru pemberian-Mu pagi hari ini. Anugerah hidup yang dengan setia selalu Engkau limpahkan. Mampukan kami mengisi hari ini dengan hati yang terbuka dan sanggup melakukan kebenaran itu dengan perbuatan yang berkenan kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 15, ayat 16 sampai dengan 23. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah Tuhan telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu,' yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau menjarah raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu yang di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada korban sembelihan. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu
sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelian engkau hukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku? Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan, apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Sabdalah itu hidup dan kuat.
Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Mengosongkan hati untuk kebenaran baru. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adakah di antara saudara ada yang masih ingat atau kapan terakhir melihat seseorang atau mungkin orang tua Anda menambal sepotong kain pada baju lama yang sobek dengan seutas benang? Para generasi baby boomers pastinya sulit menjawab pertanyaan ini, apalagi generasi milenial pasti lebih sulit lagi. Mungkin kepada penanya bahkan malah ditanya ulang, mengapa memilih yang sulit kalau ada cara yang jauh lebih mudah? Saya sedang mengajak Anda untuk mengerti, mengetahui, dan menerapkan banyak cara baru yang menggantikan cara lama yang tidak lagi efisien. Contohnya adalah berkembangnya cara pewartaan baru melalui media sosial. Surat tidak lagi digunakan ketika elektronik
dan koneksi internet sudah di gadget hampir setiap orang. Sampai di sini Anda semua tentu mudah memahami betapa cara lama tidak lagi bisa menerima hal baru. Nah, demikianlah pula terjadinya dengan ajaran baru Yesus kepada para Farisi tentang pentingnya amalan dibandingkan korban bakaran. Dipahami bahwa korban bakaran tidak mampu menggantikan dosa. Dan itu diakhiri dengan Dia sendiri yang dikorbankan untuk itu. Dan sejak itu berakhirlah ritus korban sembelihan dan bakaran. Pada masa pengajaran Yesus, hal yang paling nyata adalah larangan bekerja pada hari Sabat dibanding dengan menolong orang. Bagaimana selanjutnya dengan pertanyaan ini? Apakah manusia lama Anda bisa menerima tawaran keselamatan dari Allah? Bagaimana juga manusia lama Anda bisa mencintai Allah dan menunjukkannya dengan perbuatan? Ini bisa dijawab ketika Anda semua telah menjadi manusia baru, baptisan baru. Mempertanggungjawabkan iman bukan saja perlu pemahaman dan kesadaran, tetapi kebutuhan untuk melakukannya dalam tindakan. Manusia baru perlu lahir karena Roh Allah yang tinggal dalam hati manusia sanggup membedakan pikiran dan maksud hati. Pikiran manusia bisa jahat, tetapi Tuhan telah menanamkan kebenaran dan suara hati telah dengan setia membisikkan arah tindakan mana yang harus dipilih. Mari lebih hidup dengan spiritual yang mendengarkan pusat keheningan batin Anda saat Tuhan menyampaikan kebenarannya. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, semoga anugerah iman yang Engkau berikan mampu membangkitkan kebutuhan dalam hati kami untuk mempertanggungjawabkannya melalui tindakan. Sebab kami pahami ketika Roh Kudus hadir ke dalam hati, Engkau sendiri yang memberi pemahaman, hasrat dan kekuatan untuk melakukan kebenaran itu dalam hidup melalui perbuatan kepada sesama manusia. Semua ini hanya demi keluruhan dan kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.